Oke, sebelum saya mulai, eh, saya adalah frater top di seminari dan beberapa menit sebelum saya mulai di sini, sejujurnya saya agak gugup karena ternyata saya punya guru kitab suci ada di sini, Romo Roni. Saya pikir tadi Romo Roni tetap di pastoran, lalu saya ini ternyata beliau juga ada. Semoga Romo Roni berkenan juga. Oke. Tema yang saya tawarkan untuk rekoleksi kita pada sore ini yaitu Natal, sukacita bersama Maria. Pertama tentang sukacita. Omong tentang Natal, tidak mungkin kita sedih. Pasti kita semua senang. Setuju? Oke. Lalu yang kedua, Maria. Kenapa saya memilih sosok Maria? Karena Maria ini satu-satunya manusia yang 100% manusia yang paling dekat dengan sosok Yesus. Dia seperti jembatan, dalam refleksi pribadi saya, dia seperti jembatan antara Allah dan manusia. Dia benar-benar manusia dan dia dipilih oleh Allah. Dia menjadi istimewa karena Allah. Sehingga kita mau tidak mau wajib belajar dari sosok Maria. Untuk rekoleksi kita pada sore hari ini, saya ingin mendasari semua pembahasan kita dengan perikop ini. Lukas 1, 26 sampai 38. Yaitu pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Baik, saya bacakan. Semoga Tuhan beserta kita. Selamat. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud, nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Injil ini, perikop ini tentu sudah sangat akrab dengan kita. Apalagi pernyataan-pernyataan dari Maria, malaikat datang kepada Maria, lalu ungkapan Maria tentang kesediaannya. Berbicara tentang Maria, Gereja Katolik, kita semua punya gambaran tentang Maria. Maria ini
ibu Yesus, kemudian dia ini Maria tak bernoda, orang pilihan. Tetapi kita semua kebanyakan lupa satu sosok, satu sisi dari Maria yang seringkali kita abaikan. Namun itu sebenarnya sangat menunjukkan sosok Maria sebelum ia akhirnya dipilih menjadi ibu Maria, ibu Yesus. Siapakah Maria? Ini yang paling sering dilupakan, yaitu dia adalah gadis muda. Dia ini anak muda, dia masih perawan. Dia bukan sudah menjalani pelajaran teologi, filsafat bertahun-tahun, atau dia ini seorang ibu yang sudah sangat berpengalaman umur 30-40 tahun, tidak. Dia ini masih gadis muda, anak-anak, mungkin bapak mama yang punya anak gadis yang baru SMP, SMA, ya Maria seperti itu. Sebelum kita berpikir bahwa dia adalah orang yang saleh, bapak mamanya sudah mengajarkan dia untuk berdoa, punya iman yang kuat, tapi kita harus ingat, dia ini seorang gadis muda. Dia ini anak muda. Kalau dia ini anak muda, maka dia ini lengkap dengan segala hal-hal seperti ini. Keinginan untuk bersenang-senang. Anak muda mana yang sukanya cari hal-hal yang susah? Lalu ini, tukang galau. Maria ini juga pasti saya yakin tiap malam dia galau. Kemudian ini yang agak tersembunyi ini, yang paling sering sekarang tren di anak muda adalah overthinking. Pikiran kemana-mana. Hal-hal yang sederhana saja, bapak mama hanya tegur sedikit saja, malam dia sudah galau. Bapak mama ini tidak sayang saya, lebih peduli dengan orang di luar, lebih peduli pada anak tetangga daripada saya, padahal hanya teguran sedikit. Dan itu adalah gadis muda. Dan saya yakin kurang lebih Maria juga seperti itu. Selain itu juga dia ini tidak percaya diri karena masih muda. Jarang sekali anak muda yang mau percaya diri. Apalagi pada zaman itu yang orang tua itu lebih penting, lebih tinggi statusnya. Laki-laki itu lebih tinggi statusnya daripada perempuan. Sehingga Maria ini juga pasti orang yang tidak percaya diri. Selain itu, ini ada keinginan dalam diri untuk menjadi dewasa. Hanya ada keinginan. Semua anak muda pasti punya rasa ini. Tapi tidak mampu. Saya merasa diri, saya sudah pingin dewasa. Bapak mama yang sudah berkeluarga atau yang sudah cukup umur, sudah menganjak dewasa, pasti pernah membayangkan ketika masih remaja ada pikiran seperti ini. Ingin menjadi dewasa, tapi belum mampu dewasa. Lalu ini, ragu-ragu dengan kemampuannya sendiri. Saya bisa, tapi ketika muncul di depan umum, keringat dingin, takut, cemas, gemetar. Ini gayanya anak muda. Dan semua anak muda seperti itu. Contohnya juga saya masih muda ini, jangan menganggap saya sudah tua, saya masih muda. Datang sini juga agak gemetar-gemetar sedikit, menyiapkan materi ini cukup lama, dan itu adalah kodratnya anak muda. Dan sekali lagi, Maria merasakan semuanya ini. Setelah kita menyadari bahwa Maria ini adalah seorang anak muda, mari kita melihat satu peristiwa yang sering kita renungkan dalam doa Rosario dan juga dalam Injil yang kita bacakan tadi, yaitu peristiwa Maria menerima kabar gembira dari malaikat Gabriel. Di sini saya menggarisbawahi kata gembira. Seluruh dunia dan kita semua yakin dan percaya bahwa yang dibawakan oleh malaikat Gabriel adalah kabar gembira. Kabar gembira artinya kita senyum-senyum, kita senang, mendapat keuntungan, tidak ada hal yang merugikan, semua bahagia-bahagia saja. Tetapi mari kita lihat sosok Maria yang menerima kabar itu sebagai anak muda. Apa kira-kira yang dia pikirkan?
Apakah Maria sungguh gembira dengan kabar dari malaikat ini? Contoh saja, saya baru tamat SMP, tiba-tiba datang, Pedro, kau jadi presiden, Atau tiba-tiba orang baru selesai SMA, sekarang kau kerja jadi doktor. Atau itu mungkin terlalu tinggi. Anak muda dikasih tanggung jawab yang belum pernah mazmur saja, tiba-tiba sekarang kau mazmur. Sekarang kau bacaan. Sekarang kau beri pengumuman di hadapan seluruh umat paroki. Gemetar. Lalu tiba-tiba, Maria, kau hamil. Kita bilang kabar gembira. Yakinkah Maria bilang kabar gembira? Maria dalam hati, enak saja kalian bilang ini kabar gembira. Ini tanggung jawab terlalu besar untuk saya, yang anak muda tadi. Maria mengalami pergolakan batin yang sungguh luar biasa. Sisinya sebagai seorang anak muda menerima tanggung jawab, Maria, engkau hamil. Engkau akan punya anak. Anakmu adalah anak Allah dan sebagainya. Tetapi saya yakin Maria dengan sisi anak mudanya, dia tidak berpikir dulu, ini anaknya siapa? Atau anaknya akan seperti apa? Dia hanya berpikir dulu kalau dari sisi anak muda, dia akan berpikir, bagaimana mungkin saya inilah hamil? Saya orang baik, wanita baik-baik. Ketika menerima tugas itu, kita melihat ada dua sikap dari Maria. Yang pertama, yang pertama itu pertanyaan seorang anak muda. Dalam Injil dia katakan, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Ini adalah pertanyaan seorang anak muda. Karena dia ragu-ragu, dia tidak percaya diri, dia ada keinginan untuk menjadi dewasa, tetapi dia yakin bahwa dia sebenarnya belum dewasa, karena dia sesungguhnya adalah seorang anak-anak. Tapi sisi yang kedua, selain pertanyaan seorang anak muda, pernyataan seorang yang beriman. Dia katakan, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Tetapi, kita harus sadar bahwa bagaimana hal itu mungkin terjadi, tidak bisa kita serta-merta menyatakan bahwa ungkapan dia sebagai anak muda ini adalah pernyataan penolakan. Dan juga pernyataan dia sebagai seorang yang beriman adalah pernyataan iya, saya terima tugas. Atau juga dari sisi anak muda, tidak, saya tidak bisa. Karena ini hanya sebuah ungkapan spontanitas dari seorang anak muda yang beriman. Ada sisi anak mudanya, saya tidak bisa, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Tetapi, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Ada sisi anak mudanya, tetapi juga ada sisi sebagai orang yang beriman. Dalam rekoleksi kita pada sore hari ini, saya menawarkan ada 3 tingkatan iman yang dialami oleh Maria. Yang mungkin bisa menjadi tolak ukur juga untuk kita semua, yang adalah anak-anak Maria. Yang pertama, mengetahui tentang Allah. Tingkat pertama, paling dasar, saya tahu tentang Allah. Kita semua, saya yakin, sejak kecil sudah diajarkan, atau mungkin ada yang sudah dewasa baru diajarkan, dikenalkan tentang Yesus, dikenalkan tentang kitab suci, tentang liturgi dan berbagai macam. Tidak hanya
Bapak Mama dan saudara-saudari, tapi juga saya dan juga para Romo Roni, kami juga belajar bertahun-tahun tentang Allah. Tetapi kalau hanya pada tahu saja, itu kami hanya pada tingkat pertama, paling dasar. Maria juga sejak awal dia mengalami tingkatan pertama ini. Tingkatan yang kedua, setelah tahu, saya harus mengagumi. Saya tahu bahwa Tuhan adalah pencipta saya, menciptakan segala sesuatu. Apakah saya pernah mengagumi saya punya diri yang kulit hitam ini, rambut keriting, yang pemalas, yang mukanya agak begini, agak begitu? Apakah kita pernah mengagumi? Kalau belum pernah mengagumi, mari kita sama-sama ada di tingkat 1. Tahu saja, oh Tuhan itu pencipta, ya sudah. Setelah tahu, tiap pagi masih mengomel, saya kenapa begini, masih mengomel kenapa panas, tadi cerah-cerah, kenapa sekarang hujan. Padahal tahu bahwa yang ciptakan ini adalah Allah. Tapi tidak mengagumi bagaimana segala sesuatu di dunia ini dia atur begitu indah. Masih pakai dandan sana sini, ketika keluar tidak pakai bedak, sudah cemas. Lupa pakai ini, lupa pakai itu. Kalau belum sampai pada tahap mengagumi, maka kita masih di tahap pertama. Lalu tahap yang terakhir, yang dialami oleh Maria, meyakini bahwa Allah adalah yang tidak dapat dipahami. Meyakini bahwa Allah adalah yang tidak dapat dipahami. Setelah tahu, setelah mengagumi, ya saja tanpa syarat. Saya yakin bahwa rencana Tuhan itu saya tidak pernah mengerti. Tapi saya buat saja. Kenapa saya begini? Kenapa saya begini? Kenapa situasinya begini? Tidak usah tanya, kau ikut saja. Kenapa begitu? Ya begitu. Tidak ada lagi logika, tidak ada lagi perasaan. Dan Maria, sejak dia menerima kabar gembira ini sampai pada Yesus wafat, dia tidak pernah tanya lagi. Dia meyakini bahwa rencana Allah adalah yang tidak dapat dia pahami dengan pikirannya yang kecil. Dan hatinya yang paling lemah. Maka dia percaya saja. Kenapa begitu? Percaya saja. Dan itu dialami oleh Maria. Kita ada di mana? Ada yang berani jawab? Ada yang sudah sampai tingkat berapa? Saya juga tidak berani jawab. Ini urusan kita masing-masing dengan yang kita imani. Apalagi sebelum kita mau Natal ini, ada yang Natal tahun pertama, ada yang Natal tahun kedua, ada yang Natal tahun sudah berpuluh-puluh kali. Kita ada di tahap keberapa? Kalau baru di tahap mengetahui tentang Allah, tidak usah cemas. Ada banyak orang seperti itu. Dan kita masih punya waktu, apalagi ada sosok yang paling dekat dengan kita, Bunda Maria. Dia akan bantu kita untuk sampai pada tahap terakhir, paling kurang. Maka tadi Maria menerima kabar gembira. Dari sisi anak mudanya dia mengatakan belum tentu dia bahagia. Tetapi setelah melihat tingkatan iman yang dialami oleh Maria, kita yakin bahwa Maria bahagia karena imannya. Bukan karena kenyataan yang dia terima secara logika. Tetapi kenyataan yang dia terima secara iman sehingga dia menjadi bahagia.
Apakah kita pun bahagia karena pengalaman iman kita? Saya yakin kita semua pernah mengalami pengalaman-pengalaman iman. Pengalaman-pengalaman iman itu membuat kita bahagia atau tidak? Ataukah membuat kita semakin jauh? Pengalaman-pengalaman iman ini bukan hanya masalah yang bahagia-bahagia saja. Ada begitu banyak pengalaman yang mengecewakan, yang menyusahkan. Tapi biasanya yang bikin kita susah itu orang lain merasa bahagia. Teman saya ini punya masalah begini. Ah, kau punya hanya begitu, saya punya begini. Mungkin Maria juga pernah mengalami ini. Dia merasa itu beban, tapi orang lain merasa itu berita bahagia. Maka itu pergolakan dalam diri. Apakah kita pun bahagia karena pengalaman iman kita? Kebahagiaan Maria. Kita lihat bagaimana Maria itu bahagia. Yang pertama, karena pengorbanan. Dia berkorban sejak dia masih anak muda. Dia berjuang sejak dia masih anak muda. Setelah menerima kabar gembira, tidak mungkin dia santai-santai saja selama 9 bulan. Menerima malu, dia berkorban meninggalkan masa mudanya karena dia akhirnya harus menjadi ibu muda. Pasti banyak yang sudah pernah mengalami bagaimana menjadi ibu muda. Tuntutan dari dalam dirinya sendiri belum selesai, tuntutan lebih banyak lagi dari luar dirinya. Pengorbanan, perjuangan, lalu rasa sakit. Sakit hati, ini banyak sekali ini. Galau. Namun kebahagiaan Maria menjadi berarti karena kehadiran Yesus. Perjuangan dia sejak Maria menerima kabar gembira, selama 9 bulan dia mengandung Yesus, jalan berjam-jam berhari-hari pergi ke Bethlehem. Setelah melahirkan dengan susah payah di kandang Bethlehem, dia harus pergi lagi jalan ke Mesir karena dikejar. Ada yang pernah melihat sisi bahagia dari Maria dan Yosef ketika menerima kabar? Sisi bahagia yang ikut logikanya kita? Tidak ada. Kalau kita baca dalam kitab suci, semuanya itu penuh dengan ini. Pengorbanan, perjuangan, rasa sakit, sakit hati, galau. Mungkin ada lebih banyak lagi. Tetapi kita yakini itu sebagai kebahagiaan. Dan itu kebahagiaan Maria. Setelah melihat kebahagiaan Maria, bagaimana kebahagiaan Natal versi kita? Paling tidak untuk umat Paroki Roh Kudus Babakan. Mau Natal ini, tadi awal saya bilang kita semua senang, kita semua bahagia, kita semua senyum-senyum. Apakah kebahagiaan kita ini paling kurang mendekati kebahagiaan Maria ketika menerima kabar dan menyongsong hari lahirnya Yesus? Ataukah kita bahagia hanya karena ini? Natal, otomatis kita libur. Libur sekolah, libur kerja, bahagia. Kalau sudah libur, otomatis kita bisa tidur lebih lama. Tidak hanya Bapak Mama. Kami juga yang di seminari ini, kalau anak seminari sudah pulang libur itu kami bahagia karena kami tidur lebih lama sedikit. Karena kalau anak seminari ada Jason, mereka itu, ada Diki. Kalau mereka ada itu kami baru taruh kepala di bantal, mereka sudah ketok. Frater, kami sepatu hilang. Kami malam tidak bisa tidur. Bagaimana cara saya jawab pertanyaan seperti ini? Tapi kalau sudah mau libur, sudah mau Natal ini, otomatis ini. Bisa tidur lebih lama. Kemudian ini juga, libur Natal itu biasanya ada promo, ada diskon. Kita bahagia karena ini nih. Tidak mungkin kita tidak bahagia karena hal-hal seperti ini. Selain itu juga, Natal bisa menjadi alasan untuk beli barang baru. Mama mulai omong ke suami, Bapak sudah Natal ini saya beli baju baru kah? Bapak saya punya sepatu sudah robek ini, Natal ini biar saya beli sepatu baru. Anak apalagi, anak biasanya lebih banyak.
Mulai dari HP, laptop, segala macam itu. Karena apa? Karena Natal. Natal menjadi alasan kita untuk melakukan halal ini. Karena kita mau bahagia. Bahagia, apakah kita versi seperti ini, kita punya kebahagiaan? Lalu juga Natal bisa jadi alasan untuk jalan-jalan. Karena libur, kita sudah bertahun-tahun, berbulan-bulan kerja sana-sini, lalu mau Natal, mari kita jalan-jalan. Apakah kita kebahagiaan Natal hanya karena itu? Lalu ini juga. Natal biasanya ada THR, ada tambahan income sedikit. Itu buat kita bahagia. Saya tidak mengatakan bahwa kebanyakan kita seperti itu. Tapi mari kita tanya ke dalam diri. Apakah mau Natal ini, kita senyum-senyum sejak tanggal 1 Desember itu, kita bahagia hanya karena halal ini? Lalu sebenarnya inti dari kebahagiaan Natal itu apa? Seperti Maria, kita belajar dari Maria bagaimana dia bahagia ketika menyongsong kehadiran Yesus walaupun beban berat. Dia bahagia hanya karena ada bayi Yesus. Kalau kita libur, tapi kita bangun terlambat, lalu membuat pertengkaran, membuat bapak mama lebih susah di rumah, maka Natal sia-sia, Yesus tidak ada. Kalau kita libur, lalu bikin suami makan terlambat, atau kita libur Natal, lalu bikin suami jalan-jalan kemana-mana, tinggalkan istri anak, maka Natal sia-sia. Kalau Natal kita maknai bahwa ada Yesus di dalam situ, maka kita membawa kedamaian. Kalau kita jalan-jalan, kita bawa bersama Yesus. Kita menyadari bahwa semua yang kita dapat, semua kebahagiaan kita, mulai dari hari ini, lalu sampai perayaan Natal, tahun baru, apalagi mau tahun baru, tahun yang baru, kita mulai pekerjaan yang baru, mari kita bahagia hanya karena ada Dia. Jangan hanya karena ada barang baru, jangan hanya karena libur. Kalau hanya karena itu, selesai Natal, selesai juga kebahagiaan kita, kita masuk pada kegalauan lagi. Tapi kalau karena kita bahagia hanya karena Yesus, selama setiap hari kita datang misa, selama di dalam kantong kita ada rosario, selama kita tidak pernah malu tanda salib di depan umum, yang namanya perjuangan, rasa sakit, kegalauan, akan berubah jadi bahagia. Setuju? Oke. Sebelum mengakhiri rekoleksi kita pada sore hari ini, ada beberapa pertanyaan refleksi untuk kita bawa pulang. Apakah saya sungguh bahagia sekarang? Tolak ukur bahagia seperti apa? Kita sendiri yang tahu bersama Tuhan. Apa yang membuat saya sungguh bahagia? Atau apa yang membuat saya tidak bahagia? Kalau kita menjawab pertanyaan pertama, saya tidak bahagia. Apa? Siapa? Lalu yang terakhir, sudahkah saya membawa kebahagiaan bagi keluarga? Sekian dan terima kasih.